Halo semuanya, saya Linda, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Unusa bersama teman-teman yang lain akan melakukan sosial eksperimen mengenai merokok. Kegiatan ini melibatkan teman-teman yang lain sebagai pewawancara untuk memberikan pertanyaan kepada orang-orang yang diduga sebagai perokok aktif mengenai perilaku merokok mereka. Kemudian kepada mantan perokok mengenai alasan mereka mengapa berhenti merokok dan juga pendapat perokok pasif mengenai hal ini. Oke, tanpa berlama-lama, yuk saksikan tayangan berikut. Permisi mas, Oh iya, ini boleh duduk di sini ya, gabung. gak mau. Permisi. Ini dari tadi di sini mas. Iya, aku nungguin teman juga di sini kak. Emang dari mana? Habis dari kampus. Di kampus. Iya. Ini kegiatannya emang lagi minum sambil ngerokok. Iya, lagi santai aja, santai di sini sambil nungguin temen. Kalau boleh tahu ini ngerokoknya emang udah kebiasaan atau memang kalau wes boring? Sebetulnya sih tergantung mood ya kak ya. Kalau semisal ngumpul-kumpul sama teman-teman, banyak yang ngerokok ya. Kalau nggak mood ya enggak. Kalau semisal sendiri kayak gini, lagi ngebut nih, ngerokok aja gitu. Berarti kalau boleh tahu memang sudah ngerokok dari kapan ya? Kurang lebih 2 tahunan kak. 2 tahunan udah ngerokok. Iya. Kalau dari itu masnya tahu gak emang rokok, dampak dari merokok itu apa? Selama 2 tahun ini apa ada dampak rokok yang mas rasain? Ada sih kayak penyakit kronis contoh koroner gitu kan, terus sesak nafas dan lain sebagainya. Dari mas itu ada yang udah pernah ngalamin nggak? Maksudnya ada tanda-tanda keluhan mengenai yang menurut mas itu dari rokok? Ada sih sesak nafas, sering sesak nafas sebelum tidur itu biasa ngomong. Tapi masih itu ya, masih Iya, soalnya rokok. kebutuhan gitu. Udah kayak kebutuhan. Ini kalau mas yang ngerokok, temennya agak ngerokok itu menurut mas gimana ya? Kalau saya sendiri, kalau misal nih teman saya itu, saya sambil sama teman saya yang nggak ngerokok. Nah biasanya itu saya itu menghindar gitu kan. Menghindar ya, menjauh lah ya, mengerti. Karena Kalau buat kakak ini kan perokok bisa tergolong perokok aktif ya. Ini kakak ini kalau memang orang-orang di sekitar kakak terpapar itu menurut kakak baik-baik aja apa enggak? Apa lebih bahaya yang merokok atau yang terpapar? Kalau dari saya sendiri sih lebih bahaya yang tidak merokok Kak. Soalnya menurut saya sendiri sih itu baunya itu dihirup gitu di hidung kan. Kalau misal yang merokok kan bisa dikeluarin gitu kan asapnya. Tapi lebih bahaya yang tidak merokok ya disebut rokok pasif itu. Perokok pasif berarti menurut mas lebih bahaya yang perokok pasif. Betul. Tapi dari masnya sendiri untungnya agak itu ya, kalau ada temennya nggak ngerokok menjauh ya. Ngerti. Tapi kalau lihat temennya nggak rokok, masnya itu pingin nggak berhenti merokok gitu, punya cita-cita berhenti merokok gitu? Kalau dari saya sih punya ya, soalnya dari saya itu kayak ingat-ingat waktu sebelum tidur itu biasanya kan tempat-tempatan. Nah, aku punya pikiran inisiatif untuk berhenti atau mengurangi gitu. Kalau langsung berhenti ya, mengurangi gitu. Step 5 semisal 3 batang satu hari. Jadi pinginnya kakak itu mengurangi. Kira-kira memang biasanya satu hari itu berapa kali? Kalau saya sih gak mesti ya, tergantung. Tapi biasanya itu satu cepet itu isi 12 itu buat 2 hari. 2 hari ya Allah. Berarti cepet ya habisnya ya. Itu gak boros emangnya mas? Ya menurut mbaknya gimana? Ya boros ya. Ya gitu. Apalagi mahal ya. Lah itu keinginan mas berhenti merokok memang karena pingin ngurangi yang sesak nafas gitu. Tapi nggak bisa, nggak bener-bener bisa, susah ya. Iya susah sih, tapi ya itu mau saya berinisiatif untuk mengurangi dengan cara saya kurangi rokoknya itu 1 hari 3 batang aja gitu. 1 hari 3 batang itu udah mas lakuin nggak 3 hari 3 batang? Sudah sih, dalam minggu-minggu ini sudah saya batang. terapkan itu 1 hari 3 batang. Yang terakhir nih dari emasnya, apa ada langkah
kecil yang bisa dilakuin perokok aktif buat menjaga orang lain yang nggak merokok supaya tetap nggak terpapar gitu sama asap rokok dari orang yang perokok aktif? Kalau Gini kan masnya merokok, mungkin masnya itu ada langkah kecil yang membuat orang-orang yang perokok pasif itu nggak terpapar sama rokok yang mas pakai. kalau saya sendiri ya itu menghindar tadi Kak. Menghindar. Pak semisal kumpul-kumpul nih ada yang tidak suka sama asap rokok, saya itu agak menjauh gitu. Iya kalau gitu. Tapi kalau di atas sepeda motor masnya sering nggak ngerokok? Kalau saya pribadi nggak pernah, soalnya mengakibatkan apa itu namanya merugikan orang juga. Iya, merugikan Apalagi orang. lampu merah, semisal kena utis rokok apa gimana gitu. Saya nggak pernah itu. Berarti masnya ini peka lah ya sama Iya, yang perokok betul. pasif ya. Peraturan juga. Terima kasih ya mas atas Oke. waktunya. Halo Kak, permisi. Apakah berkenan buat ngobrol sedikit? Bisa. Kakak sebelumnya, saya Devi dari Prodi Kesmas. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa dan dari prodi mana? Saya dari prodi. Oke, dari Wah, berarti ini lingkungan-lingkungan yang dominannya laki-laki ya Kak? Iya, Dan juga betul. mungkin banyak yang merokok juga? Iya. Kalau boleh tahu kakaknya ini pernah merokok atau tidak pernah atau bagaimana? Saya kebetulan perokok pasif. Oh, perokok pasif. Nah, kebetulan nih Kak, saya mau tanya-tanya seputar perokok pasif nih. Kalau boleh tahu kan ini kan Kakak kan kebetulan ada di lingkungan yang ya sangat mendukung dan sangat membahayakan bagi seorang perokok pasif nih. Nah, kira-kira Kakak merasa ada perasaan yang kurang nyaman gitu nggak sih? Kalau perasaan kurang nyaman lebih ke kalau misalnya saya terhirup asap rokoknya sih, dan juga sebenarnya agak gak enak kalau misalnya mau ngingetin ke orang-orang yang perokok, sedangkan kita sendiri juga takut bakal nggak diterima atau gimana gitu. Kalau menurut saya. Berarti sebelumnya belum pernah negur temennya gitu atau? Kalau dari saya sendiri sebetulnya pengennya untuk negur sih, tapi sekali lagi tuh tadi kayak takut bakal diomelin atau gimana, itu kayak nggak diterima gitu sama teguran-teguran yang saya kasih ke buat mereka gitu. Tapi apakah pernah secara tidak langsung mungkin dari lingkungan tersebut itu apa ya? Kalau misalkan ada seperti memperlihatkan bentuk ketidakadilan atau menjudge orang yang nggak ngerokok, atau mungkin ada dari teman-teman yang lain itu ada yang diajak yang awalnya nggak ngerokok atau habis itu diajak untuk merokok, apakah? Kalau dari staff saya banyak sih, soalnya mungkin kalau semasa sekolah banyak teman-teman dari itu dulu niatnya nggak mau buat nyoba rokok, sedangkan kalau sekarang udah mulai kuliah akhirnya tergiur dari teman-teman yang ngerokok waktu mereka lagi main atau gimana gitu, lagi kumpul bareng ngerjain tugas gitu ya, mungkin bisa dari situ akhirnya pelan-pelan untuk nyoba rokok gitu. Wah, berarti bisa dikatakan makin hari bisa jadi populasinya makin meningkat nih Kak. Nah, kalau gitu apakah dari Kakak sendiri selaku pelaku perokok pasif itu apakah pernah melakukan check up medis sebelumnya, terutama tentang ini ya penyakit dalam, mungkin pernah ada riwayat sakit tertentu atau bagaimana? Kalau riwayat sakit tertentu, kalau misalnya berhubungan sama rokok ya, belum ada sih. Mungkin kayak sekedar batu-batu biasa gitu, tapi nggak yang sampai parah-parah banget gitu. Nah, kalau boleh tanya nih Kak, ini biasanya nih kalau misalnya di tongkrongan yang di cowok-cowok, mungkin waktu kerja kelompok mungkin atau gimana waktu di luar, kan Kakak kan ini cewek nih. Nah, ada nggak sih Kak kalau misalkan waktu sedang kerja kelompok di lingkungan yang ya sedang bergerombol, mohon maaf. Nah, itu ada teman-teman cowoknya itu yang menghindar, yang membuang asap rokoknya atau menyampaikan penolakan terhadap asap rokoknya itu apakah ada? Soal saya belum ada sih. Oh, belum ada. Wah, ini bisa jadi bahan edukasi nih. Oke. Ya mungkin juga bisa ya. Oke, kalau gitu mungkin cukup sekian sih Kak dari paparan
dan juga informasi dari kakak itu mungkin untuk saya sudah cukup sebagai bahan responden saya. Terima kasih kak. Terima kasih, Maaf Mari. ya kalau misalnya mengganggu Oh, enggak, waktunya. sama sekali. Mari. Halo Kak, permisi dulu minta absen sebentar. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fitra Ningrum dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Kalau boleh tahu nih Kak, kakaknya nih rokok apa enggak ya? Saya dulu emangnya rokok, tapi sekarang sudah berhenti. Gitu. Apa sih yang buat kakaknya dulu pengen ngerokok? Saya itu dulu pengen ngerokok gara-gara lingkungan juga, dari pertemanan, pergaulan saya, terus ya awalnya juga penasaran sama rokok. Oh, kalau boleh tahu juga kakaknya ini berapa lama ngerokok sampai akhirnya mutusin berhenti ngerokok? Saya dulu perokoknya dari SD kelas 5, berhentinya itu SMA kelas 3. Dan dulunya itu saya rokoknya aktif, ya pernah juga jadi pasif karena terhalang, dimarahin orang tua, terus kena guru dan lain-lain. Terus ya saya berhenti ini mutusin buat di SMA kelas 3 ini gara-gara saya pengen daftar angkatan. Dari kakaknya, tantangan terbesar buat kakaknya ngerasain buat berhenti ngerokok itu apa? Tantangan terbesar saya buat berhenti merokok, ya kan namanya juga orang perokok kok bisa berhenti dari perokoknya. Dan ya tantangan terbesarnya ya dari diri kita sendiri, dari diri kita sendiri. Kalau kita benar-benar niat untuk berhenti, mencapai masa depan yang sehat, lebih luas lagi pandangannya, kita juga ya harus berhenti. Apa ada perubahan nih dari kakaknya sendiri setelah mencoba buat berhenti ngerokok dari segi keuangan, kesehatan atau lainnya? Tentunya ada sih Kak, ya, perubahan yang saya rasain dari berhenti rokok, tapi ya sulit juga pas di pergaulan kita dan nawarin rokok, menolak ini ya kita harus lawan, dan namanya kita mau berubah pasti ada tantangannya. Dan ya dari segi kesehatan alhamdulillah enak lah, di paru-paru gak ada hambatan. Terus ya dari keuangan juga ya aman dan gak boros-boros banget ya. Emang dulu borosnya dari uang rokok juga. Apa ada pesan yang disampaikan untuk orang-orang yang mau berhenti merokok tapi tidak bisa? Pesannya untuk yang mau berhenti merokok tapi tidak bisa, tetap semangat. Kalau tidak bisa berhenti, minimal kurangin rokoknya, misalnya dijatah satu hari berapa gitu. Dan juga kesehatanmu juga berpengaruh buat masa depanmu dan masa tuamu juga. Itu saja pesan saya Kak. Baik, terima kasih ya Kak atas waktunya ya, sekian. Terima kasih Kak. Kita sudah menyaksikan nih pendapat dari perokok aktif, perokok pasif, serta mantan perokok. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa satu batang rokok yang kita hisap dapat membahayakan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita, atau bahkan orang-orang yang kita cintai. Berhenti merokok memanglah tidak mudah, tapi kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil pada hari ini. Dengan berhenti merokok, kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita atau bahkan orang-orang yang kita sayangi.